Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ulfa Hairunisa dalam mata pelajaran sejarah. Nah, kali ini saya akan membawakan materi kelas 11 di bab 3, yaitu tentang dampak perkembangan kolonialisme dan imperialisme. Mengenai dampak perkembangan kolonialisme dan imperialisme itu, pertama itu ada dampak politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pendidikan. Nah, dibagi juga dalam dampak politik ini dibagi menjadi masa kekuasaannya VOC, masa pemerintahannya Daendels, masa pemerintahannya Raffles, dan masa pemerintahannya Hindia Belanda. Nah, pada masa kekuasaannya VOC ini, pengaruh VOC di Indonesia ini diawali dengan kedudukan mereka di Batavia. Gitu. Nah, dalam perkembangannya, VOC ini mulai turut campur dalam urusan kehidupan kerajaan-kerajaan lokal gitu. Nah, campur tangan dalam urusan politik kerajaan ini, VOC ini melakukan politik divided impera gitu, dan untuk hal ini bertujuan untuk memecah belah antar sesama keluarga kerajaan. Nah, selanjutnya pada masa pemerintahan Daendels. Nah, pada masa pemerintahan Gubernur Jenderal Daendels ini, penguasa pribumi itu diangkat sebagai pegawai negeri. Mereka ini menerima gaji secara bulanan dan dilarang menerima upeti gitu. Nah, selain itu mereka juga kehilangan jabatannya secara turun-temurun atau dihapuskannya feodalisme gitu. Nah, di sini adapun kebijakan dari Daendels di bidang politik itu adalah Pulau Jawa itu dibagi menjadi 8 presidenan. Terus kedudukan penguasa pribumi ini semakin merosot, dan di sini itu terjadi dualisme pemerintahan, yaitu pemerintahan Eropa dan pemerintahan pribumi. Nah, di sini ada bagian dari pemerintahan Eropa. Adapun urutannya itu paling atas itu ada residen atau karesidenan. Yang kedua itu ada asisten residen atau disebut dengan afdeling, dan yang ketiga itu ada pegawai kontrolir atau control afdeling. Nah, ini merupakan bagian pemerintahan pribumi. Di paling tinggi itu jabatannya itu adalah bupati, dan yang kedua itu adalah wedana yang berada di distrik, dan yang ketiga itu ada asisten wedana, dan yang terakhir itu ada pejabat desa. Nah, selanjutnya pada masa pemerintahan Raffles. Nah, pada masa pemerintahan Raffles ini memiliki kebijakan politik, diantaranya itu membagi Pulau Jawa menjadi 16 karesidenan. Nah, Raffles ini juga melakukan pembaruan dalam bidang ketatanegaraan. Lalu Raffles ini juga menghapus ikatan feodal dalam masyarakat Jawa. Dan di sini di saat zaman Raffles ini sudah membuat suatu produk hukum gitu. Jadi sudah ada kepastian hukum bagi masyarakat. Nah, selanjutnya itu pada masa kolonial Belanda. Nah, salah satu gagasan yang berdampak besar dalam bidang pemerintahan pada masa ini adalah adanya Pax Nederlandia, yaitu untuk menyatukan seluruh negara Indonesia di bawah panjinya Belanda gitu. Nah, gagasan Pax Nederlandia ini dicetuskan oleh Van Heert yang bertujuan untuk menyatukan seluruh wilayah Hindia Belanda. Nah, di sini gagasan tersebut juga atau gagasan Pax Nederlandia ini menjadi cikal bakal adanya wilayah NKRI sekarang. Nah, sekarang adanya dampak di bidang ekonomi. Pertama itu pada masa kekuasaan VOC. Dampak ekonomi pada masa kekuasaan VOC ini erat kaitannya dengan praktik eksploitasi, yaitu dengan cara memonopoli, penyerahan wajib, sistem pajak, dan berbagai lainnya di seluruh wilayah Nusantara sejak tahun 1605. Nah, selanjutnya ada dampak di bidang ekonomi pada masa pemerintahannya Daendels. Di sini dampak ekonomi pada masa ini adalah perubahan sistem perekonomian tradisional menjadi sistem perekonomian yang lebih modern lagi. Lalu dampak ekonomi yang paling terasa di zaman Daendels ini juga adalah pembangunan jalan raya Anyer dari Anyer sampai Padarukan. Nah, di satu sisi pembangunan jalan raya ini memiliki hal yang positif, yaitu mempermudah akses jalan gitu. Tapi di sisi lain, pembangunan jalan raya Anyer dan Padarukan ini memakan banyak korban jiwa gitu, karena dalam pengerjaannya itu dilakukan oleh rakyat Indonesia.
Nah, selanjutnya masa pemerintahan Raffles. Nah, pada masa pemerintahan Raffles, di sini itu sudah kita mengenal sistem sewa tanah yang diterapkan oleh Raffles untuk mendorong pemerintah kolonial menerapkan pajak tanah gitu. Nah, selanjutnya pada pelaksanaannya sistem sewa tanah ini sangat memberatkan rakyat. Nah, untuk membayar pajak atas tanah yang disewakan tersebut, sebagian rakyat ini tergantung kepada rentenir Tionghoa gitu. Dan apabila rakyat itu tidak bisa membayar pajaknya, maka otomatis dia itu akan kehilangan tanahnya dan mungkin bisa saja terlilit hutang kepada rentenir Tionghoa. Nah, selanjutnya dampak ekonomi masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda ini juga erat kaitannya dengan sistem tanah paksa gitu dan sistem ekonomi liberal atau open door policy gitu. Nah, masyarakat pada masa kolonial Belanda ini juga mulai mengenal sistem perbankan modern. Nah, selanjutnya ada dampak dari bidang sosial budaya. Nah, pada bidang sosial budaya ini pertama dilunturnya feodalisme seperti yang dijelaskan tadi bahwa tidak adanya hubungan antara kerajaan-kerajaan gitu. Jadi kerajaan itu dari setiap kerajaan itu terputus tali generasinya gitu. Dan yang kedua itu adanya pertumbuhan dan migrasi penduduk. Yang ketiga itu adanya stratifikasi sosial, di mana pada stratifikasi sosial ini golongan pribumi itu atau penduduk asli itu ditempatkan pada kasta terendah. Nah, untuk golongan timur asing seperti orang Arab, orang-orang Cina atau pedagang-pedagang dari Cina itu ada pada kasta kedua gitu. Dan orang-orang Eropa ini berada pada kasta paling atas. Nah, selanjutnya ada perkembangan karya sastra juga di bidang sosial ya, di bidang sosial dan budaya. Lalu ada pengaruh di bidang arsitektur dan seni musik juga. Gitu. Nah, pada bidang pendidikan, karena di zaman kolonial Belanda ini diterapkan politik etis gitu. Nah, di sini juga kita mulai mengenal pendidikan yang ada di Indonesia. Nah, dari adanya politik etis yang mencetuskan tentang pendidikan, maka di sini ada dua sekolah yang dibentuk, ada sekolah kolonial dan sekolah pribumi. Sekolah kolonial ini contohnya seperti Holland English School, Mulo, AMS, HBS, Irsi School, Twidi School, dan selanjutnya sekolah pribumi itu ada taman siswa, Muhammadiyah, dan pondok pesantren. Nah, untuk babak kali ini sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kunjungi sosial media lainnya seperti website kami di pkbmalfata.com, Facebook PKB Malfata Mananjaya, Instagram PKB Malfata Official. Dan terima kasih telah klik video ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe untuk menunjukkan dukungan kamu terhadap channel ini. Enjoy the video, PKB Malfata.